Shalom saudara sekalian, bersyukur kita hari ini boleh melanjutkan ke sesi yang ketiga di dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan akan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan tubuh kebangkitan Kristus? Dan apakah yang terjadi dengan Kristus ketika dia naik ke surga? Apakah hubungannya, signifikansinya kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita pada hari ini? Nah saudara, pertama-tama kita akan membicarakan tentang kebangkitan. Yang pertama kita akan melihat beberapa dasar Alkitab di mana kitab Perjanjian Baru memberikan banyak sekali kesaksian sebagai bukti bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Pertama-tama adalah keempat Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Misalnya Matius 28 ayat 1 sampai 20 dan Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 53 dan Yohanes 20 ayat 1 hingga 21 ayat 25. Lalu kitab Para Rasul adalah satu cerita tentang bagaimana para rasul memproklamasikan tentang kebangkitan Kristus. Dan kemudian mereka bagaimana berdoa kepada Kristus dan mempercayai bahwa Kristus hidup dan memerintah dari surga. Kemudian kalau kita melihat kepada surat-surat yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru, mereka yang menuliskan percaya bahwa Yesus hidup dan telah memerintah sebagai juru selamat, lalu ditinggikan sebagai kepala gereja yang disembah dan dipuji, yang nanti akan datang kembali di dalam kuasa dan kemuliaannya untuk memerintah sebagai raja di atas bumi ini. Dan di akhir daripada kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu, di situ diulangi dan disaksikan bagaimana Kristus yang telah bangkit memerintah di surga dan dia akan datang kembali untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memerintah di dalam kemuliaan. Inilah beberapa bagian secara singkat apa yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang natur kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus bangkit, apakah kebangkitannya itu sama seperti kebangkitan manusia sebelumnya? Misalnya seperti Lazarus. Apakah dia sekedar hanya kembali dari kematian dan hidup kembali? Nah, Paulus menyatakan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah buah sulung dari kehidupan manusia. Kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang mana tubuh Kristus telah menjadi sempurna, tidak lagi tunduk kepada kelemahan, penuaan, dan kematian. Melainkan dia mampu hidup di dalam kehidupan yang kekal. Nah saudara, dari Alkitab kita mendapati bahwa ada sebuah indikasi adanya kontinuitas antara tubuh Kristus sebelum dia mati dan setelah dia bangkit. Dari beberapa bagian Alkitab menunjukkan bahwa setelah kebangkitannya para murid tidak dapat segera mengenali bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah guru mereka. Misalnya di dalam perjalanan menuju ke Emmaus, dua orang muridnya tidak dapat mengenalinya. Demikian juga Maria Magdalena tidak mengenalinya ketika dia berada di kuburan. Tapi di dalam kesempatan yang lain kita melihat bahwa para murid bisa segera mengenali Tuhan Yesus. Misalnya tercatat di dalam Matius 28 ayat ke-8 ayat ke-17, Yohanes pasal 21 ayat 7 ayat 12. Ketika Yesus tiba-tiba muncul, memang para murid mereka menjadi terkejut dan takut. Namun mereka ketika melihat tangan dan kakinya Yesus dan menyaksikan bagaimana Yesus makan seekor ikan, mereka diyakinkan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Nah, dari contoh yang lain,
Yesus dapat tiba-tiba hadir di tengah-tengah muridnya, tapi juga dapat tiba-tiba menghilang dari antara mereka. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa tubuh Kristus, tubuh Yesus mempunyai sebuah perbedaan, tidak persis sama, tetapi ada sebuah kesinambungan. Nah, saudara, perbedaan ini mungkin saja terjadi karena sebelum kematian Yesus, Yesus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, kesedihan. Tetapi setelah dia dibangkitkan, tubuhnya disempurnakan dan tidak lagi mengalami yang namanya kematian. Saudara, kebangkitan Yesus dan kepemilikannya akan tubuh kebangkitan yang kekal memberikan sebuah penegasan bahwa materi ciptaan Allah Bapa pada mulanya adalah baik adanya. Kita yang dibangkitkan akan hidup selamanya di dalam langit dan bumi yang baru, yang akan didiami oleh orang-orang benar. Dicatat oleh 2 Petrus 3 ayat 13. Lalu kita akan diam di bumi yang diperbaharui, yang akan membebaskan kita dari segala kerusakan dan akan menjadi hidup seperti sebuah taman Eden yang baru. Roma 8 ayat 21. Lalu akan ada Yerusalem baru dan orang-orang akan membawa ke dalamnya kemuliaan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa. Wahyu 21 ayat 26. Lalu di Wahyu 22 di hampir akhir dari kitab Wahyu ayat 1 dan 2 dituliskan akan ada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, saudara, berdasarkan beberapa ayat-ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa akan kehidupan manusia dengan tubuh jasmani nantinya akan cocok hidup di dalam kehidupan, di dalam ciptaan jasmania yang sudah diperbaharui Allah. Secara khusus, kebangkitan tubuh jasmani Yesus menegaskan bahwa ciptaan Allah akan manusia baik adanya. Bahwa manusia bukan makhluk rohani seperti para malaikat, tetapi manusia adalah ciptaan Allah yang sangat amat baik seperti yang kita kenal dan kita ketahui dari kitab Kejadian. Nah, saudara, kita tidak boleh jatuh ke dalam sebuah pemikiran seolah-olah eksistensi non-material itu lebih baik daripada ciptaan-ciptaan material. Nah, ketika Allah menciptakan kita sebagai puncak ciptaannya, Dia memberikan kita tubuh jasmani. Dan dalam tubuh yang disempurnakan Yesus, yang telah bangkit dari kematian, sekarang Dia memerintah di surga dan akan kembali untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di dalam tubuh kebangkitan juga. Nah, saudara, muncul pertanyaan, sesungguhnya siapa yang membangkitkan Yesus? Apakah Allah Bapa yang membangkitkan Yesus atau Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Nah, saudara, kita menemukan beberapa ayat Alkitab yang dengan sangat tegas dan jelas mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Misalnya dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24, Roma 6 ayat keempat, 1 Korintus 6 ayat 14, Galatia 1 ayat 1, dan Efesus 1 ayat 20. Tetapi ada juga ayat lainnya yang menyatakan bahwa Yesus berpartisipasi dalam kebangkitannya sendiri. Misalnya di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Nah, saudara, dari kedua bagian Alkitab ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya baik Allah Bapa maupun Allah Anak terlibat di dalam kebangkitan tersebut. Sebab kenapa? Sebab Yesus memiliki atribut kekekalan Allah, di mana Dia dapat menyerahkan hidupnya dan mengambilnya
kembali. Nah saudara, yang lebih penting lagi adalah apakah signifikansi doktrin kebangkitan ini terhadap kehidupan iman kita. Yang pertama saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memastikan kelahiran baru kita. Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Petrus menghubungkan kebangkitan Yesus dengan kelahiran baru. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mempunyai suatu kualitas kehidupan yang baru. Kebangkitan adalah hidup dalam tubuh dan roh manusia yang sempurna, yang cocok untuk persekutuan dan ketaatan kepada Allah Bapa sampai selama-lamanya. Oleh kebangkitannya, Yesus memberikan hidup yang baru kepada kita seperti yang dimilikinya. Meskipun pada saat ini kita sebagai orang Kristen belum menerima kualitas hidup seperti Yesus, tubuh Yesus yang telah bangkit itu secara sepenuhnya. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini yang masih tunduk kepada segala kelemahan, penuaan, dan kematian. Tetapi roh kita dihidupkan dengan kuasa kebangkitannya. Hal ini terjadi ketika saudara dan saya mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru. Paul mengetahui hal ini dan juga dalam kehidupan kita di sini dan saat ini kebangkitan Kristus memberikan kuasa untuk kita dapat melayani dan mentaati akan Allah. Bagi Paulus, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus bekerja di dalam diri orang-orang kudus. Sehingga kita mendapat kuasa untuk mendapatkan kemenangan atas dosa. Sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita walaupun kita belum sempurna di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan ini juga mencakup di dalam kuasa pelayanan di dalam kerajaannya. Yaitu apa? Kuasa pemberitaan Injil, mukjizat, serta kemenangan atas musuh-musuh diberikan kepada para murid yang menjadi tanda kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memastikan pembenaran kita di hadapan Allah. Satu-satunya ayat yang secara eksplisit Paulus mengaitkan kebangkitan Kristus dengan pembenaran diri kita. Pembenaran ini dideklarasikan bahwa kita sebagai orang berdosa tidak lagi bersalah dan benar adanya di hadapan Allah Bapa. Di dalam Roma 4 ayat 25 mengatakan Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ketika Yesus dibangkitkan dari kematian, Allah Bapa mendeklarasikan bahwa Dia memperkenankan karya Kristus oleh penderitaan dan kematiannya atas dosa-dosa kita, dan karyanya telah sempurna sehingga Kristus tidak perlu lagi tetap tinggal di dalam kematian. Tidak ada dosa lagi yang harus dibayarnya. Tidak ada lagi murka Allah yang harus ditanggungnya. Dan tidak ada kesalahan lagi yang harus dihukum. Karena apa? Karena semua telah lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib, dan kebangkitannya adalah bukti final bahwa Dia telah menghasilkan pembenaran untuk kita. Yang berikutnya, kebangkitan Kristus memastikan bahwa kita kelak akan menerima tubuh kebangkitan yang sempurna. Kitab Perjanjian Baru beberapa kali menghubungkan kebangkitan Yesus dengan tubuh kebangkitan kita di kemudian hari. Tercatat di 1 Korintus 16 ayat 4, 2 Korintus 4 ayat 14. Tetapi Paulus secara intens membicarakan tema ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 sampai 58.
Di 1 Korintus 15 ayat 20 Paulus mengatakan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sehingga yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah saudara, tadi kita di awal telah mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah buah sulung bagi orang-orang yang percaya. Nah saudara, istilah buah sulung, Paulus di sini menggunakan metafora pertanian untuk menjelaskan bahwa kita nantinya akan sama seperti Kristus. Sama seperti buah sulung yang mempunyai cita rasa yang matang, yang baik, maka sisa panen tanaman yang berikutnya akan seperti buah panen yang pertama itu. Demikian juga saudara, dengan Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bahwa nanti akan seperti apa adanya tubuh kebangkitan kita ketika terjadi panen terakhir oleh Allah. Bahwa Allah akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke dalam hadirat-Nya. Yang terakhir, bagian signifikansi etis dari kebangkitan. Nah saudara, Paulus juga melihat bahwa kebangkitan mempunyai penerapan dalam ketaatan kita kepada Allah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia menyimpulkan dan mendorong jemaat Korintus dengan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Dan oleh karena itu kita perlu tetap tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebab semua yang kita kerjakan akan membawa orang menuju masuk ke dalam kerajaan Allah dan membangun mereka. Sehingga mereka dapat hidup di dalam makna yang kekal. Karena kita akan dibangkitkan suatu saat pada waktu Kristus datang kembali. Dan kita pasti akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Yang kedua, Paulus mendorong kita untuk memikirkan kebangkitan dengan berfokus kepada pahala surgawi yang akan datang sebagai tujuan kita. Dia melihat kebangkitan sebagai satu momen di mana semua pergumulan hidup kita di dunia ini akan terbayarkan kembali ketika kita bangkit bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir, aplikasi etis kebangkitan adalah bahwa adalah kewajiban kita untuk menyerah kepada dosa dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Fakta bahwa kita memiliki kuasa kebangkitan yang mengalahkan dominasi dosa dalam kehidupan kita adalah sebuah alasan bagi kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah saudara, mengakhiri di dalam diskusi kita tentang kebangkitan, mari kita berpikir, bertanya, untuk merefleksikan dari apa yang kita boleh sama-sama pelajari tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama-tama, apakah dampak pemahaman tentang kepastian kebangkitan dan kepemilikan kita akan tubuh kebangkitan yang sempurna bagi hidup saudara? Yang kedua, mengapa saudara seharusnya menghargai tubuh jasmani kita pada hari ini? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kuasa kebangkitan yang saudara alami dalam pelayanan dan kehidupan saudara? Jelaskan jawaban saudara. Saat ini kita akan meneruskan dengan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga menunjuk kepada suatu tempat. Setelah kebangkitan Yesus, dia berada di bumi selama 40 hari lamanya. Lalu kemudian ia memimpin para murid ke Betania yang berada di luar Yerusalem.
Lalu di sana dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika dia memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Nah, saudara-saudara, narasi-narasi ini menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat jelas untuk kita, yang menunjukkan bahwa Yesus pergi ke suatu tempat. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesus tidak tiba-tiba menghilang dari antara para murid, lalu mereka tidak pernah melihat dia lagi. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia secara perlahan naik ke surga. Sebagaimana mereka menatap, lalu ada kemuliaan Allah yang tampak di awan menutupinya dan kemudian hilang dari penglihatan mereka. Tetapi malaikat segera berkata kepada para murid bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia pergi ke surga. Fakta bahwa Yesus memiliki tubuh kebangkitan yang tunduk pada keterbatasan ruang hanya bisa berada di satu tempat di waktu tertentu. Hal ini berarti Yesus ketika dia naik ke surga, dia pergi ke suatu tempat. Saat ini kita memang tidak dapat melihat di mana Yesus berada. Bukan karena Yesus masuk ke dalam sebuah keadaan yang seperti makhluk halus yang tidak dibatasi oleh ruang di alam semesta ini. Tapi masalahnya adalah karena mata kita tidak dapat atau belum bisa melihat dunia rohani yang tidak kelihatan itu, yang eksis di sekitar kita. Nah, dunia rohani ini dapat kita lihat di dalam beberapa catatan Alkitab, seperti ketika Elisa diancam oleh orang-orang Syria, maka Tuhan membukakan matanya sehingga dia dapat melihat begitu banyak tentara surgawi yang melindunginya. Tetapi pelayan Elisa tidak dapat melihat hal itu karena matanya tertutup. Sebelum Tuhan membukakan matanya, dia tidak dapat melihat hal itu. Tercatat di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Di dalam kitab Perjanjian Baru dicatat bahwa sebelum Stefanus mati, Tuhan membuka matanya sehingga dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tentu saudara, pada hari ini kita belum bisa mengatakan secara tepat di mana surga itu. Tetapi Alkitab selalu memberikan gambaran bahwa ada orang-orang yang naik ke surga seperti Yesus, seperti Elia, atau malaikat turun dari surga seperti di dalam mimpi Yakub dalam Kejadian 28 ayat 12. Karena itu kita dapat berpikir bahwa surga memang adalah di suatu tempat di atas bumi. Namun kita tidak dapat menjelaskannya lebih detail lagi karena bumi bulat dan berputar. Lalu di dalam Alkitab tidak menjelaskan kepada kita secara detail. Tetapi faktanya bahwa kenaikan Yesus ke surga didesain untuk mengajarkan kepada kita bahwa surga itu eksis sebagai satu tempat dalam ruang dan waktu alam semesta yang saat ini kita belum mampu melihatnya secara tanpa mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan. Lalu kenaikan Yesus di surga, di sana dia menerima kemuliaan dan kehormatan. Ketika Yesus naik ke surga, dia menerima kemuliaan, hormat dan otoritas yang belum pernah dia terima sebagai pribadi yang adalah Allah dan manusia ketika dia berada di dunia ini. Hal ini tercatat dalam Yohanes 17 ayat 5, Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Filipi 2 ayat 9, 1 Timotius 3 ayat 16, dan Wahyu 5 ayat 12. Lalu fakta Yesus ada di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, salah satu aspek spesifik kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa dia menerima hormat dengan duduk di sebelah kanan Allah. Kitab Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah.
Di dalam Mazmur 100 ayat 10 ayat 1 mencatat, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ketika Yesus naik ke surga, dia menerima penggenapan janji itu. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Dengan penghormatan ini dinyatakan bahwa karya penebusan Kristus telah diselesaikan dengan sempurna. Selain itu juga menyatakan bahwa Yesus telah menerima otoritas yang berkuasa atas seluruh alam semesta, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga yang akan datang. Efesus 1 ayat 20 hingga 21. Aspek lainnya adalah bahwa Kristus berkuasa untuk mengutus Roh Kudus datang ke gerejanya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Nah, yang terakhir saudara, apa signifikansi kenaikan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita semua? Yang pertama, karena kita dipersatukan di dalam Kristus, di dalam setiap aspek karya penebusan, maka kenaikan Kristus adalah bayang-bayang kenaikan kita ke surga di masa yang akan datang bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kenaikan Yesus menjamin bahwa rumah kita nanti yang terakhir ada di surga bersama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 3. Dan yang terakhir, kita akan mendapat bagian kuasa daripada Yesus atas alam semesta ini, dan kelak akan menerima kuasa sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 12. Demikianlah saudara, kita melihat bagaimana kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan satu pengaruh di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kiranya kita terus boleh menggumuli bagaimana kedua fakta ini boleh menolong kehidupan iman kita terus teguh dan setia hingga pada kesudahannya. Dan pada akhirnya untuk pertanyaan refleksi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Apakah saudara memiliki keyakinan, jaminan bahwa saudara pasti bersama Tuhan Yesus di surga? Bagaimana jaminan kita telah bersama Yesus di surga seperti yang dicatat Efesus 2 ayat 6 memberikan dampak pada kehidupan doa kita dan di dalam menghadapi peperangan rohani melawan kuasa setan di dunia ini. Apakah saat ini kita lebih berfokus kepada hal-hal yang berdampak kekal, atau kita masih berkutat hanya seputar hal-hal yang bersifat sementara? Amin. Sampai jumpa kembali.